Kids. Apa kabar kalian? Kakak harap kalian semua baik-baik saja ya. Tidak terasa kita akan bertemu lagi dalam minggu ini. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita nih. Nah, kakak ajak kalian semua untuk lipat tangannya dan juga tutup matanya. Kakak akan berdoa untuk kalian semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu pada hari ini, sehingga kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa memuji nama-Mu kembali. Tuhan, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kami, biarlah Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Kids, apa kabar hari ini? Pasti semua luar biasa, oke? Nah, kita akan kembali persiapan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita juga mau dengar cerita pada hari ini. Namun sebelum memuji Tuhan, kembali Kak Ina ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan yel-yel kita. Masih ingat kan semua? Tentu masih ingat. Kita akan mulai ya dengan yel-yel kita. Kalau Kak Ina bilang Hosana Kids, semuanya pakai gerakan yang terbaik, oke? Kita akan mulai bersama. Hosana Kids, sehat, ceria, sukacita, berani, tampil beda. Sekali lagi ya. Hosana Kids, sehat, ceria, sukacita, berani, tampil beda. Semuanya masih semangat. Tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan karena kita masih dalam suasana Paskah. Kita akan memuji Tuhan. Yesus disalibkan karena cintanya kepada saya dan kepadamu juga. Kita akan kembali memuji Tuhan. Yesus disalibkan karena cintanya. Cintanya
gimana kids? Masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Tentunya masih. Kita akan memuji Tuhan yang penuh dengan sukacita kembali, satu pujian, Yesusku tak berubah. Dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelumnya kembali kita akan berdoa, kita akan mengundang kuasa Roh Kudus hadir untuk ada bersama dengan kita, sehingga ketika kita mendengarkan cerita, kita sungguh-sungguh mendengarkannya. Kita akan angkat pujian bersama-sama, bahwa hanya ada Tuhan yang selalu mengasihi kita. Hanya
mengasihi kami, bahkan menjagai kami dimanapun kami berada. Hingga pada pagi hari ini kami boleh bersuka cita bersama ketika kami memuji Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita, kiranya Tuhan menolong setiap kami, agar ketika kami mendengar cerita kami boleh sungguh-sungguh mendengarkannya. Dan cerita firman Tuhan ini akan menjadi pegangan dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah kena api? Jika kena api, rasanya bagaimana? Panas, Kak? Iya, betul. Tentu rasanya sakit, panas, dan tidak nyaman. Kakak punya cerita menarik nih. Yuk kita simak. Pagi hari yang cerah, Pak Leo hendak pergi bekerja. Pak Leo pergi ke kantor mengendarai mobil berwarna merah. Ia pun masuk dan meninggalkan rumahnya. Beberapa saat setelah Pak Leo pergi, tiba-tiba ada asap yang keluar dari atap rumahnya. Semakin lama asap itu semakin pekat, dan mulai muncullah api yang sangat besar dari atap rumah itu. Api menjilat dan membakar apa saja, meja, kursi, tanaman, atap rumah, dan apa saja. Pak Leo memiliki seekor induk ayam dan anak ayam yang baru saja menetas. Rumah Pak Leo mulai terbakar dan membuat dinding rumahnya terjatuh ke arah induk ayam. Anak ayam tersebut mendekat ke induknya dan bersembunyi di bawah induknya. Sangat disayangkan, sebuah kayu jatuh menimpa induk ayam tersebut. Para tetangga yang mengetahui hal tersebut mulai mencari bantuan dan menghubungi Pak Leo. Setelah Pak Leo mendapat kabar dari tetangganya, ia pun bergegas untuk pulang sambil berdoa kepada Tuhan. Beruntungnya, pemadam kebakaran pun cepat sampai dan langsung memadamkan api. Dan perlahan-lahan api pun mulai padam. Lalu, setibanya Pak Leo di rumah, ia langsung terduduk lemas dan melihat sekitarnya. Ia sedih karena lupa mematikan kompor di dapurnya. Ketika ia melihat kayu yang di sebelahnya, ia melihat bulu ayam betinanya. Pak Leo mulai menggeser kayu tersebut dan melihat ayam betinanya mati terbakar hangus. Tapi aneh, ada sesuatu yang bergerak-gerak di bawah sayap yang sudah hangus itu. Hei, sungguh ajaib. Nampak beberapa ekor ayam kecil yang lucu, tampak sehat dan mereka selamat. Pak Leo terharu betapa ayam betina ini sudah berkorban untuk anak-anaknya. Panasnya api ia terima walau ia bisa lari. Namun demi anak-anaknya tercinta, ia rela mati. Adik-adik, dari cerita yang tadi kakak sampaikan, kita semua tahu bahwa pengorbanan induk ayam sangat besar untuk anak-anaknya. Bahkan ia rela mati untuk melindungi anak-anaknya. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib loh, untuk menebus dosa kita semua. Bahkan Tuhan Yesus rela dihina, dicaci, didera, dan diolok-olok. Tuhan Yesus harus melalui semuanya itu. Bahkan ia menuju jalan Kalvari dan ia pun memilih untuk disalib. Nah, kita semua tentu tidak asing dengan ceritanya, bukan? Sama halnya seperti kisah induk ayam ini. Kenapa sih kok Tuhan mau menyalibkan dirinya untuk kita? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Ya, betul. Ya, jawabannya adalah karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Lalu, kenapa kok Tuhan Yesus sangat mengasihi kita?
Kenapa ya? Apa karena kita ini adalah makhluk yang sangat berharga? Ya, tentu Tuhan Yesus sangat mengasihi kita karena kita adalah ciptaannya yang sangat berharga. Gak boleh dilupain ya, kita adalah ciptaan Tuhan Yesus yang sangat berharga. Tentu karena kita ini adalah ciptaannya Tuhan yang sangat berharga, maka Tuhan ingin menyelamatkan kita semua. Tuhan ingin menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, kakak harap adik-adik semua yang ada di rumah bisa senantiasa selalu untuk mengasihi Tuhan lebih dalam, bisa mengasihi orang tuanya, bisa mengasihi kakaknya, saudara-saudaranya, dan juga temannya. Oh, satu lagi kakak lupa, kita juga harus mengasihi diri sendiri. Ya, betul sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri pada hari ini, kakak akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Isinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ulangi ya sekali lagi, Yohanes 3 ayat 16. Isinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke adik-adik, itu adalah ayat hafalannya. Jangan lupa dihafali, oke? Dan dikumpulkan. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa bersama-sama ya. Kita akan fokuskan hati kita akan fokuskan pikiran kita. Dan berdoa dan kita bertangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk umat-Mu yang begitu besar untuk kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menciptakan kami dengan begitu berharga. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk semua yang telah kami alami pada hari ini. Dan sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Engkau memberkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga melindungi kami dalam keseharian kami. Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Bye adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sekarang waktunya memberikan persembahan ya. Caranya, masukkan ke dalam amplop yang di luarnya dituliskan dengan tulisan Hosanna Kids. Setelah itu, minta tolong mama, papa, atau kakak untuk membantu membawanya ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Sekali lagi, jangan lupa untuk menulis tulisan Hosanna Kids di amplopnya. Tuhan Yesus memberkati.